Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kurniati, NIM 19172021147. Kali ini saya akan membahas mengenai competitive profile metric atau yang sering kita dengar dengan singkatan CPM. Lalu apa sih pengertian dari CPM? CPM atau competitive profile metric adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaing untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Jadi ketika kita melakukan CPM itu kita harus mengetahui bagaimana keadaan perusahaan pesaing kita dan nantinya kita membandingkan dengan perusahaan lain sehingga kita bisa menjadikan dengan perbandingan itu sebagai catatan bagi perusahaan kita. Selain itu kita juga bisa mengembangkan perusahaan dan menilai dengan mengambil nilai positifnya. Matriks CPM merupakan alternatif alat analisis strategi pemasaran yang efektif dan efisien bagi perusahaan yang masih berskala kecil dan menengah yang masih memiliki keterbatasan akses dan sistem penyediaan informasi. Selanjutnya, manfaat dari CPM. 1. Karena faktor yang digunakan itu sama untuk membandingkan perusahaan, itu bisa membuat perbandingan lebih akurat. Yang kedua, analisis menampilkan informasi pada sebuah metrik itu memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Yang ketiga, hasil dari matrik memudahkan pengambilan keputusan, di mana perusahaan itu dapat dengan mudah menentukan area mana yang harus mereka tingkatkan, lindungi atau strategi apa yang harus mereka kejar. Dalam menentukan keberhasilan dari matriks CPM ini ada dua cakupan, yaitu yang pertama faktor internal dan eksternal. Selanjutnya untuk faktor penentu keberhasilan dari matriks CPM ini ada 3. Yang pertama bobot. Bobot di sini dimulai dari 0,0 yang berarti kurang penting sampai dengan 1,0 yang berarti sangat penting. Jadi angka tersebut itu menunjukkan betapa penting faktor tersebut dalam keberhasilan suatu perusahaan. Yang kedua itu ada peringkat. Peringkat di sini bertujuan untuk mengukur seberapa baik perusahaan. Peringkat berkisar antara 4 sampai 1, di mana angka 4 itu berarti kekuatan utama, angka 3 itu kekuatan minor, angka 2 itu kelemahan minor, dan angka 1 itu kelemahan utama. Benchmarking ini mengungkapkan seberapa baik perusahaan melakukan perbandingan dengan membandingkan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu skor dan skor total. Di sini skor sama dengan hasil bobot dikali peringkat. Jadi setiap perusahaan itu menerima skor pada masing-masing faktor. Dan perusahaan yang mendapat nilai total tertinggi itu relatif lebih kuat dari pesaingnya. Setelah tadi kita berbicara mengenai pengertian, faktor penentu keberhasilan dan manfaat dari matriks CPM itu, lalu bagaimana sih cara menyusun matriks CPM? Yang harus dilakukan untuk pertama kali, kita itu harus mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Untuk mempermudahkan, kita gunakan daftar CSF dan sertakan sebanyak mungkin faktor. Selain itu, ada pertanyaan yang harus membantu mengidentifikasi CSF industri ini. Seperti pertanyaan, mengapa konsumen lebih menyukai perusahaan A daripada perusahaan B atau sebaliknya? Lalu sumber daya, kemampuan, dan kompetensi apa yang dimiliki perusahaan? Mengapa beberapa perusahaan berhasil dan yang lainnya gagal dalam industri ini? Dan langkah yang kedua yaitu menetapkan bobot dan peringkat. Langkah yang kedua ini merupakan cara terbaik untuk mengidentifikasi bobot apa yang harus diberikan pada masing-masing faktor
untuk membandingkan perusahaan dengan kinerja terbaik dan terburuk di industri ini. Jadi perusahaan yang berkinerja baik biasanya akan melakukan kegiatan yang penting untuk kesuksesan di industri, dan mereka akan menempatkan sebagian besar sumber daya dan energi mereka ke dalam kegiatan tersebut dibandingkan dengan organisasi berkinerja rendah. Bobot juga dapat ditentukan dalam diskusi dengan manajer tingkat atas lainnya. Selain itu, penilaian harus diberikan dengan menggunakan benchmarking atau selama diskusi tim. Dan langkah yang terakhir yaitu membandingkan skor dan ambil tindakan. Jadi kita itu harus membandingkan skor pada masing-masing faktor untuk mengidentifikasi di mana kekuatan dan kelemahan relatif perusahaan kita. Nah, dari sini juga perusahaan itu bisa melindungi area yang memiliki kelemahan dengan cara memperbaiki strategi agar lebih sukses di industri tersebut. Jadi keefektifan dan keefisienan tersebut dapat dilihat dari perbandingan nilai setiap faktor penentu keberhasilan yang dinilai atau head to head. Setelah diketahui posisi bersaing produk atau jasa dengan produk atau jasa pesaing, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan alternatif strategi pemasaran produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Alternatif strategi ini dapat dikembangkan melalui mekanisme mendorong faktor-faktor penentu keberhasilan yang memiliki nilai terbobot tinggi